الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mengamalkan sebagian sunnah Nabi SAW walaupun belum semuanya. Kemudian nikmat yang sering kita sampaikan di muqaddimah kajian, yaitu nikmat yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa saja di hari itu, di pagi harinya atau di hari itu aman di kampung halamannya, aman di negerinya, tidak ada musibah, kemudian sehat, badannya sehat, tidak kena penyakit, kemudian memiliki makan untuk hari itu, maka seolah dunia dibentangkan buat dia dari segala penjurunya. Semuanya dapat ini kan hari ini? Dapat semuanya. Setiap hari, udah bertahun-tahun kita dapat ini. Apa yang belum? Syukurnya yang belum. Syukurnya yang belum. Apa tanda rasa syukur kita kepada Allah? Ya, kita mempelajari agama Allah, kemudian mengamalkan apa yang kita sudah dapat dari ilmu tersebut semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Di antara nikmat tadi yaitu nikmat aman. Ini kita ingin nikmat ini terus-menerus ada pada diri kita, terus-menerus ada pada negeri kita. Semua orang berharap seperti itu. Adapun negeri kufar, kita tidak berbicara negeri yang jelas-jelas mereka itu mendapatkan musibah yang paling besar. Apa musibahnya? Tidak mendapatkan hidayah.
itu adalah asyaddu al-bala. Malah mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka menjadi merasa inilah kebenaran. Ini yang disebut istidraj, yang ini mengerikan sekali. Adapun kita negeri kaum muslimin, negeri Islam, kita sering mendengar kejadian-kejadian di sana sini berupa masaib, musibah-musibah. Ini pembahasan kita hari ini. Kenapa nikmat ini berkurang? Nikmat yang kata Nabi SAW, barang siapa di hari itu aman, menjadi tak aman di negeri itu. Baik dengan musibah, musibah itu berupa banjir, berupa gempa, berupa longsor, angin puting beliung, kemudian perang misalnya. Ini musibah semuanya. Ini mulai berkurang. Karena Allah tidak mengazab itu sekaligus, enggak. Sedikit. Linudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Supaya kami merasakan sedikit, baru sedikit yang kita lihat itu. Di azab-azab kaum dulu pun sedikit. Kalau Allah azab semuanya gara-gara dosa ini semuanya diazab, dengarkan firman Allah dalam Quran, kata Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin, kata Allah. Kalau seandainya Allah mengazab manusia dengan apa yang mereka telah kerjakan dari dosa-dosa mereka, enggak akan Allah sisakan di muka bumi ini yang merayap satu pun habis. Jadi yang kita tengok ini baru sebagian sedikit sekali. Berarti mampu Allah menghancurkan muka bumi ini? Mampu. Kun fayakun, selesai sudah. Berarti musibah yang ada ini mesti ada hikmahnya. Insyaallah kita akan bahas hari ini pembahasan 3 poin. Poin pertama, sebab datangnya musibah. Poin kedua, hikmah adanya musibah. Pembahasan yang ketiga, mudah-mudahan waktunya ada, beberapa amalan yang bisa menolak atau mengakhirkan datangnya musibah. Sebab terjadinya musibah atau yang disebut bala cuma satu. Apa? Dosa. Dosa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Kita tidak berbicara jin karena jin alamnya beda. Musibah mereka kita tidak tahu. Kita bicara tentang kita. Manusia yang diutus kepadanya Nabi dan Rasul, mengajak mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya adalah dosa. Di sini ada berapa ayat yang saya bawakan di sini? 5 ayat. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya sebab datangnya musibah di laut maupun di daratan itu disebabkan dosa. Nanti kita akan bawakan ayat yang memberikan contoh kaum-kaum yang dulu mereka berbuat dosa, diazab oleh Allah, diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ayat pertama surah An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang kalian peroleh dari kebaikan, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa saja yang menimpa kalian berupa keburukan, famin nafsik, itu disebabkan dari dirimu sendiri. Maksud ayat famin nafsik, dari dirimu sendiri, berkata Hasan Al-Basri, bidzanbika,
disebutkan ya oleh beliau itu gara-gara dosamu. Imam Qatadah juga mengatakan maksud famin nafsik uqubatan ya bena Adam bidzanbik. Hukuman dari Allah, wahai anak Adam, disebabkan dosamu. Ya. Maka diriwayatkan dari Nabi SAW, ya tidaklah musibah menimpa seseorang dicucuk duri, dicucuk ranting, atau athra qadam, teplitas kaki, wala ikhtila' al-irqin, atau ikhtilah irkin ini mungkin kecetit itu nak. Ya, irq itu urat. Ikhtilah itu ya mungkin uratnya itu apa namanya? Ya sejenis tepletot urat. Kalau tadi teplitas, ini tepletot. Illa bidzanbin, kecuali itu disebabkan enggak satu dosa yang kau kerjakan. Jadi kalau kita dapat apa aja yang menimpa kita, ya, kemungkinan besar itu disebabkan oleh dosa. Wa ma ya'fullahu aktsar. Apa yang Allah maafkan lebih banyak dari dosa itu. Maaf Allah lebih banyak. Jadi kalau kita ya, berbuat maksiat akan nampak di istri, di kendaraan, ya, di pembantu nampak. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abu Darda. Iya. Ya mungkin sebagian kita ada yang lites, kemudian uratnya tiba-tiba apa namanya pletot, ya, seminggu 2 minggu susah jalan, ya, maka ini mungkin disebabkan oleh dosa. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini, surah An-Nisa ayat 79. Serta hadis ini. Hadis ini ya, alal aqal hasan. Hadis yang saya sampaikan tadi. Nah, di situ tidak disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, beliau hanya membawakan riwayat ini. Ya, kata beliau, dzukira lana. Ini disebut sighah tamrid, tidak memastikan. Ini kalau kita meragukan sebuah hadis sahih atau tidak, ya, maka jangan kita mengatakan Nabi SAW bersabda, tapi kita katakan ruwiya, dzukira dengan sighah tamrid, jangan jazm atau terlupa ini riwayat siapa lah ya, diriwayatkan. Nah gitu caranya, supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, umum musibah apa aja. Yang musibah itu ya yang kita sering lihat, banjir, longsor, ya kan? Apa puting beliung, tsunami, gempa, ini musibah-musibah yang sering kita kita lihat, kita dengar. Banyak orang mengklaim yaitu alam. Ya, itu alam lagi apa? Nah, fenomena alam, subhanallah. Bukankah dahulu ada masa keemasan di zaman Rasulullah, ya kan? Zaman tabi'in, tabi'in. Pernah kita dengar kayak gini? Enggak ada. Gunung ada semua, banyak gunung. Ya kan? Banyak. Ya, bukti Iran gempa, Arab tidak. Ya kan? Seperti itu. Di zaman Rasulullah kok enggak ada kabar-kabar seperti itu. Zaman tabi'in, tabi'in tidak terdengar musibah yang mengerikan yang ada seperti sekarang ini. Ini melainkan ya disebabkan oleh dosa. Kata Allah, fabima kasabat aydikum. Itu semua musibah yang menimpa kalian disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak sekali memaafkan. Ya, Allah sebutkan gara-gara kamu tapi aku masih maaf. Subhanallah. Ya, agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'fu an katsir.
kathir, sebanyak-banyak perbuatan dosa kita Allah ampuni. Asal kita aja yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan banyak sekali. Di lautan bisa kita lihat ya, tsunami, ikan pada mati dan seterusnya. Musibah banyak sekali di laut itu. Di daratan lebih banyak lagi. Ya, termasuk yang di laut, gempa yang bawah laut. Kerusakan di laut. Yang di daratan tidak terhitung lagi kerusakan yang terjadi. Bima kasabat aydin nas, kata Allah. Kerusakan itu di laut dan di daratan disebabkan oleh ya ulah tangan manusia. Linudhiqahum ba'dalladzi amilu. Itu supaya kami merasakan kepada mereka sebagian perbuatan mereka. Kalau seandainya Allah gabung ke seluruhnya perbuatan kita ini, diazab habis. Tengok kaum Nabi Nuh, ada yang sisa? Tidak hati. Yang sisa yang ada di kapal itu banyak. Anaknya mah ada yang ikut, istrinya. Subhanallah. Ya, habis. Habis itu penduduk baru lagi dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Habis. Subhanallah. Ya. Ini kata Allah supaya kami merasakan kepada kalian ya sebagian dosa yang mereka perbuat, tujuannya kata la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmah ya, nanti kita akan bahas hikmah ya. Di antara hikmah dalam ayat ini, hikmah turunnya azab agar manusia yang belum kena berkembali kepada Allah. Karena azab itu tidak menimpa orang yang buruk saja. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, musibah, azab yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim itu saja. Maksudnya apa? Yang soleh pun kena. Kita tengok kejadian gempa baik Donggala kemarin. Banyak yang bercadar, ya kan? Kena kan? Banyak. Yang solehah kena. Tapi dalam riwayat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kalau mereka niatnya sama dengan pelaku maksiat itu, berarti dia ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak, berarti dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Karena tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Penting kita mempelajari masalah niat agar kita menjadi orang yang walaupun amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Ya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah desa, sebuah negara, mereka beriman dan bertakwa. Dan ini pernah terjadi di sebuah negeri itu semuanya beriman bertakwa. Seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, zaman Umar bin Abdul Aziz, tabi'in. Nanti akan terulang lagi zaman Nabi Isa alaihissalam di zaman Imam Mahdi. Akan terulang lagi. Apa yang terulang? Lafatahna alaihim. Sungguh kami akan buka kepada mereka berkah dari langit, berkah dari bumi. Sekarang hujan, banyak hujan. Tapi tidak menumbuhkan tumbuhan. Malah menumbuhkan apa? Batang-batang yang sudah terpotong-potong. Banjir bandang. Iya, banyak hujan tapi tidak mendatangkan manfaat. Nanti ya, akan ada masa, ada sudah terjadi dan akan terjadi lagi di mana Allah bukakan berkah langit. Kemudian berkah dari bumi. Jadi bumi mengeluarkan berkahnya. Akan tetapi kata Allah,
Kadzabu, mereka mendustakan Allah. Fa akhadnahum, lalu kami azab mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi musibah yang ada itu berarti mereka melakukan pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia banyak sekali. Negara kita mendustakan Allah banyak sekali. Bahkan ada yang tahu pura-pura tidak tahu. Padahal itu ada dalam Al-Qur'an, ada di dalam sunnah. Ya, sehingga merata musibah di mana-mana. Sumatera ada, di Jawa ada, Kalimantan, Sulawesi ada. Yang tidak kena mana? Kena kalau teko NTT kena. Berarti seluruh Indonesia merata. Tapi Allah tidak mengadab semuanya. Sebagian perbuatan mereka saja. Kalau semuanya kena, habis kita. Tapi ini nggak mungkin terjadi, karena yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, linudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, sebagian aja. Kalau dibarengkan semuanya, habis kita. Mampu Allah menghancurkan kita semuanya? Mampu. Bumi ini, ya, malaikat Jibril bisa menghancurkan dia sendirian. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Gitu aja. Mudah sekali malaikat Jibril menghancurkan muka bumi. Tidak perlu Allah yang turun tangan. Kalau Allah turun tangan, habis semuanya. Kun fayakun. Hancur semuanya. Allah katakan, ya, kullu man 'alaiha fanin. Di akhir zaman, seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya akan binasa. Allah kasih durasi itu sampai hari kiamat. Hari kiamat. Hancur semuanya. Melihat gak kita? Hari kiamat terjadi, kita melihat atau tidak? Wallahu, kalau kita memiliki keimanan sebesar biji sawi di dalam hati, kira-kira melihat hari kiamat atau tidak? Tidak. Jadi yang melihat hari kiamat benar-benar orang-orang yang tidak memiliki keimanan, maknanya orang kafir atau orang muslim yang menyekutukan Allah sehingga keimanannya hilang. Orang pelaku sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, ya, kalau dia menjauhi amalan-amalan pembatal keislaman, walaupun biji iman dia sebesar biji sawi atau sebesar dzarrah semut yang paling kecil di muka bumi ini, niscaya dia tidak akan melihat hari kiamat. Karena kiamat tegak ala syirarin nas, atas seburuk-buruk manusia. Setelah manusia dicabut nyawa oleh Allah Azza wa Jalla dengan angin lembut yang Allah akan keluarkan di akhir zaman, akan melewati ketiak-ketiak seluruh orang mukmin, matilah orang mukmin semuanya. Ya, kita insya Allah nggak ketemu. Zaman Dajjal aja mungkin nggak ketemu. Ya, karena masih tanda-tanda yang kecil masih ada, mungkin sekitar 10 atau 11 yang belum terjadi. Selebihnya itu 50 lebih sudah banyak terjadi. Kabar dari Nabi SAW diantaranya banyak musibah. Kemudian surah Al-Ankabut ayat 40. Ayat ini berkenaan, ya, tentang azab Allah kepada Fir'aun, Haman, kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan Qarun. Setelah menceritakan 4 kaum ini, lalu Allah katakan fakullan, mereka semuanya fakullan akhadna bidzambihi. Seluruh mereka itu, kaum 'Ad dihancurkan dengan bagaimana? Allah kirimkan hasibah, angin, ya, yang membawa hujan batu. Berapa hari? Ya, 7 malam 8 hari. Sehingga mereka seperti pohon yang tercabut dari akarnya kemudian tumbang, terbang di bawah angin, ya, copot kepala mereka, kemudian mereka tumbang. Dan angin itu tidak sehari, 8 hari, 7 malam, dingin minta ampun angin itu. Kenapa mereka diazab seperti itu? Dosa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah belum ada ya, tidak hati aja itu ya. Kalau puting beliung paling ada.
Kalau ada ngerinian. Ya, waliyadzubillah. Kaum Tsamud. Tadi kaum Nabi siapa? Nabi Hud. Kalau kaum Tsamud, kaum Nabi siapa? Saleh. Itu dihancurkan Allah cuman sekali teriakan, suara degar, mati langsung semuanya. Apa yang terjadi? Jantung mereka putus. Antum dibunyi ke percon depan nelayan tuh. Percon yang harga 100.000, bukan percon kecil itu. Lalu putus jantung. Lah bagaimana nih suara dentuman itu? Ya Allah yang ngirim. Putus jantung mereka semua. Mati seketika. Gitu ya. Kemudian Korun dosanya apa? Nggak mau bayar zakat. Nggak mau bayar zakat. Dipintai zakat. Nggak mau. Ini aku ini. Ini syiriknya dia. Ini harta ini semuanya memang dari aku nih. Kepandaian aku. Hati-hati ngomong cak ini ya. Itu nggak lama itu. Berduit ini kan. Biasa kalau berduit ini. Ya aku galau. Ini cak korun. Kamu udah main motor. Bener motor. Hati-hatinya serius. Nggak main-main. Ya. Jangan merasa ini aku. Semuanya tadi dibilang kata Allah wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Seluruh kebaikan yang kau dapatkan semuanya dari Allah. Makanya jangan sampai kita muji orang lain. Alhamdulillah dulu. Dahulukan siapa? Allah, kemudian baru dirimu. Karena hakikatnya ente dapat dari Allah, aku engkau kasih pun dari siapa? Allah. Tidak ada yang berhak dipuji. Ya, percuma kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang membagi rizki. Ada yang dapat dikit, ada yang dapat banyak, ada yang sedang, ada yang tidak dapat, dan itu Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya kita yang muji Allah. Kita ada zikir Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Keindahan-keindahan, itu kan sering jalan kan, banyak melihat keindahan. Apa yang kita bilang? Ya caca, bukan. Subhanallah, kembalinya kepada Allah. Bila suatu, Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Terus muji Allah galau itu aja. Karena semuanya memang datang dari Allah. Tidak berhak kita sebagai manusia ini mengatakan, oh ini aku. Atau mengatakan ini warisan wong tua aku. Jangan. Alhamdulillah, Allah kasih ini lewat warisan wong tua. Ini korun gara-gara dia dimintai oleh Nabi Musa alaihissalam zakat harta dia. Tidak mau dia. Malah dia memfitnah Nabi Musa berzina. Akhirnya dia ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Sampai sekarang ia tajaljan. Terus turun sampai sekarang. Korun. Berarti dalam banget bumi ini. Zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Musa udah jauh banget. Sampai sekarang masih dia seperti itu. Kalau orang sombong pun bisa dibuat Allah seperti itu. Berjalan di muka bumi sombong bisa juga seperti itu keadaannya. Jangan kita berbuat, jangan ragu pula kita dengan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ditenggelamkan Allah, Fir'aun sama menterinya dan pasukannya. Siapa menterinya namanya? Haman. Ya, dua orang ini buyan dan sombong. Ji Firaun, man, bangun tinggi man, sampai ke langit. Aku jingok, mana Tuhan Musa? Aduh, dan beda. Ini juga Firaun juga ngerti Tuhan dipucuk. Sekarang ini pening pala, ya Allah di mana mah? Nah, Firaun dipucuk, minta bangun oleh Haman, dibangun oleh Haman. Akhirnya mereka berdua bareng ditenggelamkan Allah di mana? Di Laut Merah antara Mesir dan Palestina. Fatwa fakullan akhadna bidzanbihi. Semua mereka itu kami azab disebabkan dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirim itu hujan batu kerikil, angin kencang membawa hujan-hujan menyakitkan mereka. Mati mereka. Terjadi ini. Ya terjadi. Walaupun tidak seserem yang ini. Ada. Sudah gempa, hujan deras tak mati lagi, ada kan? Seperti itu. Angin kencang. Membuat takut orang-orang yang ada di daerah itu. Wa minhum akhadathu sayha. Di antara mereka ada yang
diazab dengan suara dentuman keras. Bom nuklir jatuh depan raya, apa yang terjadi? Ini lebih dari bom nuklir. Hiroshima, Nagasaki, ya itu di bom nuklir hancur semua. Nah, ini lebih ngeri dari depan raya. Itu sakitnya. Ngeri sekali itu. Ya, wa minhum man khasafna bihil ardo. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Korun. Terjadi juga kemarin di Donggala itu, ditenggelamkan, disedot ya kan? Ada. Atau yang ditimpa longsor. Tenggelam juga. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami adab dengan kami tenggelamkan mereka. Ini yang paling banyak. Banjir, membawa manusia, membawa mobil. Ini ternyata bukan fenomena alam, fenomena namanya aja. Sebabnya dosa ternyata. Dosa. Ya. Lalu Allah tutup ayat ini, wa ma kana Allah liyadzlimahum. Allah tidak menzalimi mereka. Akan tetapi kanu anfusahum yadzlimun. Akan mereka sendiri hakikat menzalimi diri-diri mereka. Kalau kita berbuat dosa, berarti kita menzalimi diri kita. Bertumpuk terus, lalu Allah kirim bala, musibah untuk beberapa hikmah yang insya Allah kita akan bahas. Ya. Kemudian sebanyak ayat-ayat yang lain yang maknanya sama, bahwasanya musibah datang disebabkan ada dosa. Kemudian hadis, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan Syalbani di silsilah al-hadits as-sahihah, dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir hadhihi al-ummah qasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi di umat yang terakhir ini. Siapa umat terakhir? Kita. Khasfun, penenggelaman ke dalam bumi sudah terjadi. Dulu, sekarang pun masih terjadi. Apa namanya? Likuifikasi, apa namanya? Tanah berjalan, ya kan? Kemudian tenggelam semua, bangun di bawah tenggelam, hilang. Ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Yang di Donggala kemarin terbukti 10 meter lebih disedot bumi. Wah, masih ada dosa-dosa yang menyebabkan ya azab yang seperti orang-orang dahulu. Wal'iyadzubillah. Ya. Daerah mana Donggala? Sulawesi Tengah atau Barat? Wa maskhun, dirubah muka menjadi monyet babi. Wa qadhfun, dihujani batu oleh Allah Azza wa Jalla. Akan terjadi. Qalat, Aisyah berkata, qultu anuhlaku wa fina salihun. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan, diazab, sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Ya, kita nih soleh insyaallah, amin. Di samping-samping itu ahli maksiat. Kita biar, tidak usah kita tegur, biar pulang. Atau kita tegur, mereka tidak berhenti, azab bisa datang atau tidak? Bisa datang. Kapan datangnya? Kata Nabi SAW, qala na'am idza dhaharal khabath. Dalam riwayat lain, idza kathural khabath. Apabila kekejian, keburukan, dosa-dosa telah nampak. Ya, telah banyak. Ya, kalau sebuah daerah udah banyak dosa, jangan dekat-dekat ke situ. Jangan jenguk tanggal aman, tanggal dekati, tanggal aman, dah aman itu. Karena musibah itu datangnya fajaatan, tiba-tiba. Tepeci kita di situ, tepelok. Tepeci kita di situ dekati, kita nyubuk laju. Banyak yang cak itu. Ya. Ditunggunya, aman-aman be pantai situ. Akhirnya dia ke sana laju.
Jangan merasa aman dari makar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jauhi tempat-tempat maksiat. Kalau rumah kita dekat tempat orang nabo-nabo, kafe-kafe, pindah. Banyak, bumi Allah luas. Kita tidak tahu kaget di situ ada apa. Karena musik di antara penyebab cepatnya datang azab. Ditambah lagi ada biduan, biasanya ada biduan, ada musik, ada apa lagi? Minuman. Ya. Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, disahihkan Syekh Albani di dalam kitab Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, la yakunanna fi hadhil ummah, akan terjadi di umat ini khasfun wa qadhfun wa maskhun, ditenggelamkan ke bumi, dihujani hujan batu, kemudian dirubah muka mereka, muka hewan. Wa dzalika idza syaribu al-khumura, itu terjadi apabila mereka telah minum minuman keras, wa takhadul qainat, mereka telah menyuruh biduan-biduan bernyanyi, wa darabu bil ma'azib, mereka telah mendendangkan alat musik. Tiga ini biasanya sepaket. Ada organ, tidak mungkin ganti biduan. Atau organ tet-tet, tidak mungkin itu baik. Biasanya kalau ada biduan, pasti ada minuman. Ya, minimal dia minum secangkir dua sampai hilang malu dia. Atau penontonnya datang, joget, minum. Nah, terjadi kemarin itu di mana? Di Banten ya kan? Sepen apa itu ya? Nah itu. Udah jogetnya tsunami hilang kalau. Nah itulah kaki bangkit. Sedang dia main itu bangkit, nah itulah kaki. Kalau antum nyinggung ada orang bergitar pas bangkit di padang mahsyar, berarti dia diazab oleh Allah tatkala sedang begitu. Malu dah? Malu bergitar. Bangkit. Ya, kalau bergitar berbaju itu lemah, telanjang bulat di sana kaki. Waliyadzubillah. Ada sedang minum-minum khamr, nanti dibangkitkan oleh Allah. Ada sedang berzina dengan pasangannya, dibangkitkan. Tergantung bagaimana dia meninggal dunia. Tapi hati-hati kita mau pergi ke sana, pergi ke sini ya. Makanya kita tuh hati-hati kepada Allah itu bawatin was-sarair. Yauma tublas sarair. Hati-hati kalau kita bersendirian. Hati-hati niat. Karena Allah itu melihat hati. Kita kalau sekarang soleh kalau kopca, berjubah ya kan. Tapi tak kala indah sarair sendiri, ya kan? Pergi kemana, dewean, di kamar, dan seterusnya. Di sini yang menentukan kita takut atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini harus diperbanyak. Orang seperti ini istighfar mereka menolak musibah. Ya, seperti itu. Kemudian pembahasan berikutnya hikmah al-masaib. Hikmah adanya musibah. Yang pertama, musibah itu hikmahnya adalah azab ya, untuk sebagian manusia. Azab untuk sebagian manusia dan keutamaan bagi yang lainnya. Kok bisa seperti itu? Kita dengarkan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ya, wabah ta'un. Ta'un ini penyakit menular yang dia itu panas ya. Yang biasa orang itu dah hitungan seminggu mati. Dia kayak koreng-koreng gitu ya. Di daerah-daerah sensitif, di sini ya. Terus kena penyakit itu biasanya mati. Penyakit ini kalau kena bukan 1, 2, sekampung, sekota, bahkan bisa senegara. Ta'un.
Ada yang mengkiaskan wabah sekarang ini corona dengan taun. Ya, seperti itu. Ada mengatakan taun lebih ngeri, apa namanya? Corona lebih lagi. Kalau taun bisa kita jauhi karena nampak orangnya, benar tak? Nampak kalau orang kena taun itu kelihatan, badannya apa kelihatan, nampak penyakitnya itu. Itu browsing aja bentuk orang kena taun itu ngeri banget. Kalau corona tidak nampak, tahu-tahu aku tidak mau, aku kentut, aku tidak tuh bambu ini ya, jelas-jelas. Nah, buang angin tidak mampu. Ya, uji buang air lemak ni, mampu cukur ni. Aku tidak, lah kena ternyata dia. Ya, nah bagi yang sudah parah terkena sampai sudah masuk ventilator ke tubuhnya, mudah-mudahan memang ya termasuk wabah itu. Ya, sebab kalau dia dikiaskan dengan taun, berarti dia kalau mati syahid. Karena orang yang mati kena taun mati syahid. Ya, kata Nabi SAW, ya, syahadah itu ada 5, dan lain syahadah itu ada 7. Disebut diantaranya itu mati gara-gara taun. Mati gara-gara taun. Terus hadisnya. Jadi aku bertanya tentang taun. Fa akhbarani, lalu Nabi mengabarkan kepadaku bahwasanya taun azab. Azab yang Allah kirim kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah menjadikan taun rahmatan lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang beriman. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau dia terkena taun, dia tidak mengeluh. Malah dia bersyukur, malah dia doakan anak istrinya kena. Karena ada yang mencelanya. Dia kata, ini rahmat siapa? Rahmat Allah bagi orang. Ini hadisnya yang dibawa. Taun rahmat bagi orang mukmin. Tapi jangan antum berdoa kena taun. Nggak boleh. Kalau lah kena baca ngomong itu. Ya, kalau lah kena. Karena Mu'adz ngomong itu karena dia sudah kena. Ya. Mu'adz kalau salah meninggal umur 28, muda sekali. Mu'adz bin Jabal, ulama para sahabat. Bukan hanya ulama di dunia, nanti di akhirat dia paling depan. Sejauh lemparan batu sekuat itu, nah dia paling depan, dia para ulama di belakang dia. Mu'adz bin Jabal. Ini keutamaan ilmu. Makanya antum semangat untuk ilmu. Belajar bahasa Arab, pelajari walaupun habis materi, pelajari bahasa Arab. Sekarang lemah, buku-buku beli di Shopee, ada yang kan murah-murah. Selama ngisi kitab tauhid, antum buka buku tauhid. Pelajari walaupun belum itu, nyingok dulu banyak. Setelah itu punya keinginan, aku pengen pelajari, tidak susah. Yang susah itu datang ke majelis itu susah. Kalau belajar bahasa Arab hari ini belajar, 3 minggu ke depan tidak lagi. Ini yang susah. Kalau yang dia semangat rutin datang tiap hari, mudah itu bahasa Arab. Pelajari. Kecuali hidup kita lama. Hidup kita sebentar. Nanti sekarang sudah ada yang 30. Sisa 30 lagi. Rugi tidak belajar. Serius ini main ini. Ngajak antum tuh berubah. Kayak kajian Ustaz Yazid, subhanallah. Ngawak buku bahasa Arab kalau. Dari depan ke belakang ngawak buku bahasa Arab kalau. Tak tanggung-tanggung buku Usul Sunnah, Syarh Sunnah, subhanallah. Ustaz Abdul Hakim juga seperti itu. Kalau kajian rata-rata bawa bahasa Arab semua orang. Yang biasa, yang awamnya pun semangat belajar bahasa Arab. Gitu. Ustaz pegang buku apa Ustaz? Besok aku beli Ustaz. Masya Allah. Diterjemah. Ya. Laisa min ahadin, tidaklah seorang pun yaqa'ut ta'un, terkena ta'un, fayamkuthu fi baladihi, lalu dia sabar tinggal di negerinya, muhtasiban, mengharap pahala. Syarat kita mendapatkan rahmat, ya, tak kala musibah datang, pertama sabar, yang kedua muhtasiban, yang ketiga ya'lam annahu la yusibuhu illa, ya, annahu la yusibuhu, ya, illa minallahi subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia ditimpa penyakit taun tersebut atau musibah yang lain, ya, melainkan dia itu mengetahui itu datang dari siapa? Allah.
Ya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Melainkan dia mendapatkan sama pahalanya dengan orang mati syahid. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang mati syahid, tatkala ditimpa wabah semisal ta'un, kalau kena kita sabar, ya, bukan mencela corona, bukan mencela ta'un. Makan ta'un nian. Udah jelas-jelas ta'un disebutnya makan ta'un. Makan ta'un akhirnya dia. Ta'un itu dimakannya. Tidak boleh nyebut itu. Kalau kita kan ngomong itulah kasar nih di Palembang ini. Benar? Lebih kasar dari belis. Nah ini. Itu merotok. Jangan. Sabar. Sabar. Sesak napas. Sabar. Ya. Mengharap pahala. Dan yang paling penting, dia meyakini ini datang dari Allah. Walaupun mungkin karena dia jorok, dia apa, tetap itu datangnya dari Allah. Yang bisa mengangkat juga siapa? Allah. Yang menciptakan ta'un corona siapa? Allah. Ini yang paling penting. Ini yang menyebabkan inti tinggi derajat di surga. Keimanan kepada Allah ini. Ya, kita meyakini ini datang dari Allah, yang hanya bisa mengangkatnya siapa? Allah. Ini pahalanya lebih besar dari zahir yang kita dapat. Keimanan. Yang menyebabkan Abu Bakar imannya lebih berat dari seluruh makhluk. Kecuali para nabi, gara-gara apa? Hatinya. Kalau sholat malamnya jagoan Abu Bakar apa jagoan Umar? Umar. Ditanya oleh Rasulullah tentang witirnya Umar sama Abu Bakar. Ya, kalau Abu Bakar apa? Habis isya dia witir. Khawatir lagi tidak bangun. Umar tengah malam witir. Subhanallah. Abdullah ibn Amr ibn As sampai ditegur Nabi, namar kekurangan tiap hari. Dibatasi Nabi 3 hari. Tapi ngapa dia tidak disebut? Puasa tiap hari. Sampai Nabi mengatakan tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus menerus. Jadi hari puasa, hari tidak. Kenapa tidak disebut? Kenapa enggak dia yang terbaik? Kenapa diambil Abu Bakar? Hati dia. Di mana seluruh orang terkala mengingkari Nabi semuanya perkara Isra Mi'raj, dia sendiri langsung mengatakan, ya, aku membenarkan apa yang dia bawa dari langit, gitu kan? Ya. Kalau seandainya ngabarkan lebih aneh lagi, tetap dia ku imani. Dipanggilnya dia as-siddiq. Hati ini penting. Makanya hati ini yang rohani ini disebut makanannya apa? Makanannya apa? Apa makanan rohani? Ilmu. Kalau makanan jasmani, semua yang muncul dari tanah. Karena kita jasmani kita diciptakan dari tanah, jadi makanannya itu semua yang muncul dari tanah. Ubi, ya, apa lagi? Beras dari tanah apa dari langit itu? Dari tanah kali itu. Jangan makan angin, masuk angin. Itu, ya, seperti itu. Jadi kalau kita orang mukmin terkena taun atau terkena corona, bagi yang mengkiaskannya, ya, menganalogikannya, maka itu rahmat. Rahmat, kasih sayang Allah buat dirinya. Jangan celah orang yang kena corona. Kena taun, atau wabah-wabah yang semisal yang mengerikan seperti taun. Ya. Jadi kalau ingin mati syahid atau pahala yang sama seperti orang mati syahid, 3 tadi. Siapa yang masih ingat? Sabar, mengharap pahala, meyakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, jazaan lidzunub. Balasan atas dosa yang kita kerjakan. Kata Nabi SAW, ya, al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaan. Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesedihan-kesedihan di dunia adalah balasan buat kita. Balasan dari dosa. Kemudian
hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah, hadis yang subhanallah ya, yang menggentarkan sekali, yang menjadikan kita berpikir, oh ternyata musibah ini memang di zaman kita adanya. Tidak terjadi di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Apa itu? Itu hadis yang Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Muhajirin orang mana? Mekah. Kalau orang Madinah, Ansar. Khamsun, 5 perkara. Idza betulitum, jika kalian ditimpa 5 perkara tersebut, aku berlindung kepada Allah kalian ditimpa 5 perkara itu. Berarti Nabi berlindung, perlindungan Nabi kepada Allah terkabul enggak? Terkabul. Sahabat enggak kena. Ya. Aku berlindung kepada Allah antudrikuhunna. Kalian mendapati 5 perkara itu. Lam tadhhar al-fahishata. Tidaklah merebak kekejian, zina, minum-minuman keras, sabu, apa lagi? Ya. Korupsi, perbuatan keji semua ini. Ya. Homoseksual lebih ngeri lagi. Ya. Tidaklah nampak kekejian fi qaumin qad, di suatu kaum, hatta yu'linu, sampai mereka terang-terangan berbuat kekejian itu, illa fasha fihi mutta'un, melainkan akan merebak di tengah mereka penyakit wabah ta'un wal auja, penyakit-penyakit aneh lam yakun madad, yang belum pernah sebelumnya terjadi. Tengok penyakit sekarang. Kita buka literatur yang dulu, buku-buku dulu, dak katik nama-nama penyakit yang ada sekarang dulu. Apalagi kita baca sahabat penyakit paling luka perang, ya kan? Ya, ini sekarang kanker, segala macam jenis kanker ada. Tumor, ada yang jinak, yang ganas, ada yang serem, macam-macam tumor gini. Sekarang ini macam-macam penyakit, tak terhitung lagi, ribuan penyakit aneh yang belum pernah terjadi dulu. Sindrom ini, sindrom itu. Masya Allah. Allah kebanyak penyakit. Ya. Allati lam takun madad fi aslafihim, di salaf-salaf mereka belum pernah terjadi. Ya. Alladhi madad, orang-orang terdahulu belum pernah. Ya. Kemudian walam yankusul mikyan. Jadi kalau kekejian banyak, penyakit merebak. Kemudian Nabi melanjutkan, walam yang kusul mikian, dan tidaklah mereka menimbangi takaran dan timbangan. Ini di mana ini terjadi biasanya? Di para pedagang. Kayak muncul KPMI, ya kan? Untuk agar pedagang-pedagang ini bukan membawa musibah tatkala mereka berdagang kepada masyarakat. Dari mereka terkadang juga mendatangkan azab. Makanya di zaman Umar orang yang buyah tidak boleh dagang. Tidak ngerti fikih muamalah tidak boleh dagang. Sekarang dagang kalau bisa kalau baca. Itu banyak mudi kan. Pas di situ segar-segar iwak hampir rumah busuk. Beli pisang ya, di situ sekilo balik ke rumah 7 on. Tidak tahu apa disulap macam mana. Ini kedustaan semua. Ya, ini pembohongan. Ini kata Nabi SAW, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa ukhidu bisinin, ditimpa pancakelik. Wa syiddatil mauna, susah hidup mereka. Kalau pancakelik yang mungkin kita di Indonesia jarang ya, tapi hidup susah banyak anak mati lah. Rato-rato susah hidup. Apalagi zaman pandemi ini. Banyak yang susah, banyak yang bunuh diri, banyak yang stres, frustasi. Ya. Kalau kita alhamdulillah aman-aman yang di sana subhanallah banyak nih. Ya. Padahal yang seperti ini ujian.
Nah, hakikat tinggal di dunia itu adalah ujian. Terus ujian. Kalau kita ujian di kelas, di sekolah, ya batasnya akhirnya itu adalah bagi rapot. Kalau kita di dunia, nanti di akhirat. Makanya kita sabarnya tidak ada batas sabarnya. Nah, sabar nggak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa juri sultani alaihim. Kalau orang-orang mengurang-urangi timbangan, akan Allah timpakan pemimpin-pemimpin yang jair, jur, pemimpin-pemimpin yang jahat, zalim. Terjadi belum? Terjadi. Berarti ini penyebabnya para pedagang. Ya. Jual pempek, iwak tenggiri, padahal iwak kakap abang. Tidak boleh. Dusta. Mengurangi beras, ya, timbangan beras, timbangan gandum. Ya. Kemudian kata Nabi, walam yamna'u az-zakat, walam yamna'u zakata amwalihim. Di dalam mereka ya, menghalangi diri mereka dari membayar zakat, ya, illa muni'ul qatra, melainkan mereka ya, dihalangi oleh Allah dari mendapatkan hujan dari langit. Tapi Indonesia hujan terus Pak Ustaz. Dengarkan habis hadis ini. Walaulal bahaim. Kalau seandainya bukan karena adanya hewan ternak, sapi, bahaim itu, onta, kambing, itu bahaim, bahima, bahimatul an'am. Kalau seandainya bukan karena kambing, sapi, unta, niscaya manusia tidak diberi Allah hujan sama sekali. Jadi mau kasih, makanya ada orang nyembah sapi. Mau kasih sama sapi, biar kau nih, ada kau. Lebih buyan lagi ini. Lebih musibah lagi menyembah sesama makhluk. Ini ajaran Samiri ini. Samiri di antara salah satu kaum Nabi Musa yang mengajak manusia nyembah sapi. Kalau nyembah matahari kaum siapa? Kaum Saba atau Bilqis. Atau Bilqis tobat, ya. Uang Sinto ini masih nyembah ini. Padahal pintar pajak muat mobil, muat motor, tapi nyembah matahari. Kemudian kata Nabi, walam yanqudu ahdallah. Tidaklah mereka membatalkan janji-janji mereka terhadap Allah dan janji-janji mereka terhadap Rasulullah. Banyak orang mengambil janji, bahkan Quran ditaruh kepala, benar? Banyak. Rata-rata orang-orang kerja di negara. Ujung-ujungnya korupsi juga. Ya kan? Ujung-ujungnya berbuat bid'ah juga. Berbuat syirik, berbuat ini. Apa yang terjadi? Illa sallallahu alaihim aduwa. Melainkan musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir, Allah kuasakan kepada mereka. Minyak yang ngelolanya orang kafir. Ya kan? Batu bara yang ngelolanya orang kafir. Freeport yang ngelolanya kafir. Indonesia dapat 1%, 2%, 10%, kecil nih. Allah kuasakan. Allah kuasakan untuk orang-orang kufar kepada kita. Kalau dalam riwayat lain, ya kita ini negeri kaum muslimin yang memiliki kekayaan. Indonesia ini kaya banget. Tambang punya enggak? Apa namanya? Batu bara, timah, minyak bumi, gas, apa lagi? Emas putih, emas abang, emas Jawa. Aduh kalau di Indonesia ini. Ya, itu diumpamakan Nabi apa? Makanan dalam nampan yang menggiurkan, lalu orang-orang kafir datang semuanya memakan. Nah, ini terjadi di negeri kita. Apa kata Nabi, sampai kapan seperti itu? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian yang benar. Ini udah mulai, alhamdulillah. Dakwah salam udah kemana-mana. Mendakwakan qala Allah, qala Rasul. Mudah-mudahan Indonesia ini kaki suburnya, ya, ke depannya.
melainkan Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka, bukan dari sesama kita. Terbukti ini misalnya salah satu perusahaan minyak ini ternyata dari negeri kafir. Yang ini dari negeri kafir, dari negeri kafir, terus. Dikontrak berapa? 20 tahun, enggak salah-salah kontraknya. Itu. Dikuasakan Allah Azza wa Jalla. Berarti caranya bagaimana kita Ustaz mau jauhi maksiat, ya, kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Albani rahimahullah taala, ya, dua cara agar kembali kepada kemuliaan. Yang pertama tasfiyah, yang kedua tarbiyah. Mentasfiyah seluruh umat ini. Apa tasfiyah? Mensucikan mereka, mencuci mereka. Ya, kalau banyu itu butek, disaring sampai bening. Sudah bening, baru ditarbiyah, baru dididik. Kalau antum muwahhid, manhaj salaf, kuat hafalan hadis, kemudian antum dakwah di sarang sufi misalnya, menerima nggak mereka? Nggak menerima. Ditasfiyah dulu, dibersihkan dulu khurafat mereka. Apa yang mereka yakini, ya, burung hantu, pacak datang ke kematian bagi seseorang, ini khurafat, dibersihkan dulu. Burung gagak, kunang-kunang, kuku wong mati, ya kan? Keyakinan orang Palembang banyak ini. Lalu berkedut-kedut ini ada musibah. Nah itu, ini harus kalau numbur kucing harus dikubur dengan baju yang dia pakai tak kalah numbur. Ini harus dihilangkan dulu baru ditarbiyah. Nah itu, ditarbiyah baru dididik, dijelaskan dari yang kecil sampai ke yang besar. Ini yang akan merubah sebuah negeri. Yang kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah negeri, sebuah kaum, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Dirubah per individu. Dan itu tidak akan bisa terjadi walaupun ente jadi presiden. Kecuali dengan dakwah misalnya. Mau contoh, tengok Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia ngejar pemerintahan atau ngejar dakwah? Ngejar dakwah. Kalau saya Nabi Musa ngejar pemerintahan, dengan pemerintahan itu bisa, ya, langsung jadi bagus itu negeri. Ya, misalnya kalau Firaun sudah ditenggelamkan ke dalam Laut Merah, seluruh pasukan tersisa di Mesir itu perempuan dan kakek-kakek aja sisa. Firaun ajak galuh, mati bareng. Sudah mati Firaun sama, kita belah lagi laut, ya kan? Belah lagi Laut Merah, balik lagi jadi raja langsung Nabi Musa, tapi tetap dakwah di Palestina, tidak lagi ke Mesir. Kan tujuan itu adalah dakwah. Bagus. Nabi Muhammad berapa tahun dakwah? 23 tahun. Nih. Iya. Jadi Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka, fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Lalu musuh itu mengambil sebagian apa yang mereka miliki di negeri mereka. Terjadi nggak ini? Terjadi belum? Terjadi. Dikuasakan. Penduduknya kita, tapi yang menguasai hartanya siapa? Orang-orang non. Terjadi. Tengok Saudi. Tambangnya cuma satu. Pohon cuma satu. Pohon kurma. Tapi kok masjidnya di mana mah? Di mana mah? Di Indonesia udah kehitung masjid wong sana. Baik yang negaranya atau pribadinya. Masih nggak dikatai Wahabi itu pula masih. Buyat beda itu. Sholat di situ laju-laju di kurma galak. Habis itu Wahabi. Di kolak sama ya orang-orang yang bertanggung jawab. Brunei, ya kan? Nggak sebesar kita itu negara kecil ni, nggak kejinguan kalau dikeker.
Ya pulau jauh Palembang. Singapura kecilnya, tapi kok kekayaannya mengalahkan kita. Nah itu, ya karena kita banyak menggagalkan janji-janji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih belum selesai hadis ini. Wa ma lam tahkum a'immatuhum. Dan tidaklah para pemimpin mereka tidak menerapkan Al-Qur'an, memilih hukum selain apa yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan membuat mereka bertengkar semuanya. Terjadi di Indonesia ini. Ini da'akau sama sekte ini, da'akau warga lo. Bahkan yang dalam ya, lingkup mereka sendiri ribut terus. Terjadi, bertengkar terus. Ini ternyata disebabkan ya pemimpin tidak menerapkan Al-Quran. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian musibah hikmah yang ketiga, takfirudz dzunub, menghapuskan dosa. Kata Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin, apa saja yang menimpa seorang muslim berupa nasab, kecapean, wasab, penyakit, wala hammun, gelisah, wala huzn, kesedihan, wala adza, gangguan-gangguan, wala ghammin, dan juga gham. Gham ini apa? Sejenis gelisah juga ya. Hatta syauka, sampai duri yushakuha, yang menyucuknya, yang menusuknya, sampai duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha khotoya, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya lewat duri tersebut. Jadi musibah yang menimpa kita semuanya ya insya Allah menjadi penggugur dosa. Yang terakhir, ya, hikmah dari musibah agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang paling manis. Ya, dia nengoknya pahit, sedih, tapi berujung manis bagi yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah saya sampaikan tadi, saya baca lengkapnya, surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, agar kami merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka amalkan, agar mereka kembali kepada Allah. Qul siru fil ardi, kata Allah. Katakan Muhammad, berjalanlah kalian di permukaan bumi. Fanzuru, lalu perhatikanlah. Kaifa kana akibatul ladzina min qablu. Perhatikanlah bagaimana akibat perbuatan orang-orang sebelum, orang-orang dulu. Perbuatan mereka ini akibatnya ini, perbuatan akibat, disuruh lihat kita. Ditengok. Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan perbuatan mereka itu diazab gara-gara mereka musyrik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang paling cepat derasnian manggil musibah adalah kesyirikan. Sampai sini kita break dulu ya, Bang. Break apa? Khalas. Oke, dan masih ada ini, masih sehalaman lagi. Oh ya sudah, tidak apa ya. Insyaallah kita ini udah, subhanallah. Saya tutup saja dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Salah satu amalan yang menolak musibah. Ya, saya tutup dengan ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim, as-sadaqah, sedekah itu ta'thirun ajib, memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan di dalam menolak segala jenis macam musibah, bala. Walau kanat min fajirin aw zalim, walaupun sedekah itu muncul dari orang pelaku dosa besar, walaupun muncul dari orang yang berbuat zalim, bal min kafir, kata beliau.
bahkan sodako itu muncul dari wong kafir, fa innallaha ta'ala yurid, fa innallaha ta'ala yadfa' biha anhu anwa'an minal bala. Sesungguhnya Allah akan menolak dengan sedekah itu yang dari siapa yang disebutkan tadi, segala macam jenis bala. Kemudian beliau juga mengatakan fis sadaqah fawaid. Dalam sedekah itu banyak faidah dan manfaatnya yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah. Faminha, di antaranya annaha taqi masari'asu. Di antara manfaat sedekah itu melindungi dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Masari' itu mati, su' buruk. Wa tadfa' bala, menolak bala, hatta innaha la tadfa' 'anil zalim. Sampai sodako itu bisa menolak bala dari orang yang berbuat zalim. Dan jangan lupakan sedekah, masih banyak sebenarnya ya. Jangan lupakan sodako, walaupun sedikit. Antum mau pergi contohnya, antum kan sering ini kan, sebelum pergi sedekah dulu. Insya Allah melindungi kita dari bala yang mungkin akan terjadi. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau nanya? Apa langsung kita? Ada yang nanya? Satu aja. Tidak ada, ya cukup, udah paham insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.